Panduan aplikasi Erapor untuk administrator. Aplikasi Erapor adalah aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk manajemen penilaian dan menyusun laporan capaian kompetensi peserta didik pada satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum merdeka. Sistem dikembangkan dengan mengacu pada kaidah-kaidah sistem penilaian, sebagaimana termuat dalam Panduan Pembelajaran dan Asesmen Kurikulum Merdeka tahun 2022, serta Panduan Pengembangan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila tahun 2022. Terintegrasi dengan aplikasi Dapodik, dan dikembangkan oleh tim pengembang Erapor Direktorat Sekolah Dasar Kemdikbudristek. Syarat teknis server. Prosesor setara dual core. Sistem operasi Windows 8, 10, 11 dengan performa 64 atau 32 bit atau Windows Server. RAM minimal 4 GB. Ruang kosong pada drive C minimal 1 GB. Agar instalasi dapat berjalan dengan baik, beberapa hal yang harus dipersiapkan adalah server atau komputer yang akan difungsikan sebagai server Erapor, agar menonaktifkan Windows Firewall. Kemudian nonaktifkan antivirus yang terpasang pada server atau komputer saat proses instalasi. Pastikan pada server telah terinstall web browser terbaru. Arus data Erapor Kurikulum Merdeka adalah sebagai berikut. Yang pertama ada server Dapodik yang menyediakan data kurikulum, data sekolah, data guru, data siswa, data rombel, data pembelajaran dan data ekskul. Data ini yang akan dialirkan ke data master Erapor di masing-masing sekolah dan dikelola oleh admin sekolah. Aplikasi Erapor Kurikulum Merdeka hanya dipasang pada salah satu komputer di sekolah yang digunakan sebagai server, di mana satu sekolah hanya satu aplikasi Erapor yang terinstal di server. Atau bila memiliki anggaran, Erapor bisa diinstal di awan. Aplikasi Erapor tidak boleh diinstal pada setiap komputer guru. Untuk pengisian Erapor oleh guru mapel, wali kelas, dilakukan melalui browser dengan mengakses internet protokol server Erapor. Atau apabila menggunakan awan, guru, wali murid dan siswa bisa mengakses dengan menggunakan alamat domain Erapor. Untuk menghubungkan komputer server Erapor Kurikulum Merdeka dengan Dapodik maupun dengan komputer guru, wali murid dapat dilakukan dengan menggunakan jaringan lokal area network, baik dengan menggunakan kabel lokal area network maupun dengan Wi-Fi. Apabila menggunakan awan, bisa menggunakan akses internet. Alur kerja administrator adalah sebagai berikut. Yang pertama, admin harus menginstal Erapor pada komputer yang digunakan sebagai server. 2. Admin masuk ke sistem Erapor. 3. Setting web service baik pada Dapodik dan Erapor. Selanjutnya admin mengambil data Dapodik dan membuat akun pengguna Erapor. Cek data referensi Dapodik apakah sudah sesuai dengan data sekolah. Yang ketujuh, admin meringkas nama-nama mapel di Erapor. Kedelapan, admin memasukkan data proyek penguatan profil pelajar Pancasila dari masing-masing sekolah. Tambah mata pelajaran muatan lokal dari sekolah, menu ini opsional bagi sekolah, misal tidak ada bisa ditinggalkan. Kemudian atur para guru, kelas, mata pelajaran muatan lokal. Yang ke-11 adalah mengatur guru, mata pelajaran dari masing-masing kelas, dan mengatur tanggal pada rapor. Apabila perlu dicetak, Erapor bisa dicetak, atau mungkin wali murid hanya ingin melihat saja dari Erapor. Ini bisa dilakukan, tinggal mengakses alamat Erapor. Selanjutnya kirim nilai ke Dapodik. Dan yang terakhir adalah admin harus sering membackup data Erapor untuk berjaga-jaga bila ada masalah. Kalau ada backup, admin BS merestore dengan backup yang ada. Pilih ikon Erapor atau ketik alamat di mana admin diinstal pada browser. Kalau misal diinstal pada komputer yang sama bisa dipanggil dengan mengetik di browser localhost dan portnya. Di sini yang digunakan adalah localhost port 5789. Masukkan, untuk username ketik admin. Dengan password adalah admin123456. Pilih level admin. Untuk semester gunakan tahun 2022-2023. Semester ganjil. Selanjutnya klik tombol masuk. Tampilan dashboard admin adalah sebagai berikut.
Login ke Dapodik. Selanjutnya pilih menu pengaturan yang ada di Dapodik. Pilih tombol web service lokal. Klik tombol tambah. Input nama dan alamat internet protokol. Keterangan. Yang pertama, jika Erapor terinstall satu komputer atau server dengan Dapodik, maka gunakan alamat localhost. Jika terpisah, gunakan alamat Dapodik. Yang kedua, token dikopikan ke aplikasi Erapor saat setting web service pada Erapor. Yang ketiga, nama aplikasi yang tersetting di Dapodik harus sama dengan nama pada Erapor. Klik salin token atau kode yang muncul. Selanjutnya adalah mengatur web service di Erapor. Yang pertama adalah masuk ke menu setting web service. Kemudian klik tombol edit atau tambah. Input data sesuai dengan yang ada perintah, untuk dimasukkan key atau kunci yang diperoleh dari Dapodik. Jangan lupa klik simpan. Setelah simpan, selanjutnya kita tes koneksi dengan cara mengklik tes koneksi. Pastikan koneksi berhasil. Dan terakhir adalah klik close. Langkah selanjutnya adalah mengambil data Dapodik. Yang harus dilakukan adalah memilih menu ambil data Dapodik. Klik tombol pada kolom update, dan pilih satu persatu. Hasil update data nanti akan muncul sebagai sumber data untuk pengisian rapor. Untuk membuat user atau akun pengguna, yang harus dilakukan adalah pilih menu data user. Klik tombol generate ulang user. Download dan bagikan kepada yang bersangkutan. Untuk username, guru disarankan adalah dengan menggunakan NIP atau nama dengan huruf kecil tanpa spasi. Kata kunci yang disarankan adalah 123456. Untuk username, siswa dapat menggunakan NISN dengan kata kunci 123456. Menu ubah password administrator. Yang pertama adalah pilih menu data administrator, kemudian ubah administrator. Masukkan nama, user ID dan password. Dan yang terakhir adalah klik simpan. Password admin perlu diubah secara berkala untuk keamanan. Apabila ingin menambah administrator pada Erapor, caranya adalah sebagai berikut. Pilih menu data administrator, kemudian klik daftar administrator. Klik tombol tambah administrator. Input nama, user ID dan password. Yang terakhir adalah klik simpan. Edit data sekolah. Edit data sekolah biasanya dilakukan jika menjelang cetak rapor ada pergantian kepala sekolah atau penyesuaian gelar kepala sekolah. Untuk data-data referensi lain hanya bisa dilakukan perubahan lewat Dapodik. Caranya adalah sebagai berikut. Pilih menu data referensi, kemudian pilih Dapodik profil sekolah. Klik tombol edit. Edit data kepala sekolah. Klik simpan. Meringkas nama mata pelajaran. Ringkas nama mata pelajaran akan digunakan sebagai header pada kolom mapel pada leger nilai. Caranya sebagai berikut, pilih menu data referensi Dapodik, kemudian pilih data mata pelajaran yang akan diringkas. Klik tombol ringkas mata pelajaran. Input ringkasan atau singkatan dari mata pelajaran yang ingin diringkas. Klik simpan. Menu selanjutnya adalah input data Project P5 atau Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Yang pertama adalah pilih menu data referensi lokal, kemudian pilih input project. Pilih kelas. Pilih tema utama, input project. Input deskripsi project. Beri tanda centang capaian yang akan dinilai atau dikembangkan, pemilihan capaian dikoordinasikan dengan pimpinan atau koordinator project. Dan klik simpan. Input mapel muatan sekolah. Input mata pelajaran muatan sekolah dilakukan bila jika sekolah menyelenggarakan muatan khas sekolah, dan nilai mapel muatan sekolah tidak akan terkirim ke Dapodik. Cara untuk memasukkan mata pelajaran muatan lokal adalah pilih menu data referensi lokal, kemudian pilih mapel muatan sekolah. Klik tambah mapel muatan sekolah. Input mata pelajaran yang menjadi muatan lokal. Input nama ringkas, maksimum 10 karakter. Klik simpan. Input pembelajaran muatan sekolah. Pilih menu data referensi lokal, kemudian pilih pembelajaran muatan sekolah. Masukkan mata pelajaran, masukkan kelas, masukkan guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran yang ada di Erapor harus terdaftar di Dapodik.
Klik simpan. Memetakan mata pelajaran pada e-rapor. Yang pertama adalah memilih menu data referensi lokal kemudian mapping mata pelajaran. Input urutan mata pelajaran di e-rapor. Untuk urutan mata pelajaran di e-rapor, bisa dilihat pada lampiran format rapor panduan pembelajaran kurikulum Merdeka 2022. Dan yang terakhir adalah klik simpan. Memasukkan tanggal rapor. Yang pertama adalah pilih menu input tanggal rapor. Pilih tambah tanggal rapor atau edit. Input tempat penerbitan. Pilih tanggal pembagian rapor. Dan klik simpan. Menu melihat leger nilai. Yang pertama adalah pilih menu leger nilai siswa. Kemudian pilih lihat leger. Pilih kelas. Klik tampilkan leger. Klik download leger. Untuk format download yang tersedia adalah format Excel. Contoh tampilan leger dalam format Excel. Untuk mencetak leger caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pilih menu leger nilai siswa. Kemudian pilih cetak leger. Pilih kelas yang akan dicetak legernya. Klik cetak leger. Hasilnya sebagai berikut. Cetak e-rapor. Yang pertama lakukan adalah pilih menu cetak rapor dan laporan, kemudian cetak rapor. Pilih kertas yang akan digunakan. Pilih kelas. Pilih kelengkapan rapor, di sini kita bisa memilih tampilkan atau unduh. Pilih nilai rapor, kita juga bisa menampilkan atau mengunduh. Pilih rapor P5 untuk cetak rapor P5. Catatan baik tampilkan maupun download dapat dilakukan per peserta didik atau seluruh kelas. Hasil cetak kelengkapan rapor adalah sebagai berikut. Hasil cetak nilai rapor. Hasil cetak rapor proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bagaimana untuk mengirim nilai ke Dapodik? Caranya adalah sebagai berikut. Pilih menu kirim nilai ke Dapodik. Pastikan sebelum melakukan pengiriman, e-rapor terkoneksi ke Dapodik. Klik tombol data yang akan dikirim, tunggu beberapa saat hingga proses selesai. Pilih menu lihat nilai di Dapodik untuk melakukan pengecekan. Yang perlu diperhatikan adalah 1. Rapor terkoneksi ke Dapodik. 2. Pengiriman nilai ke Dapodik, sebaiknya dilakukan setelah rapor dibagikan dan tidak ada permasalahan. 3. Pengiriman nilai ke Dapodik dikoordinasikan dengan kepala sekolah atau yang bertanggung jawab di bagian kurikulum. Backup data e-rapor. Sebelum melakukan backup data, pastikan bahwa Anda memiliki folder backup yang terletak pada folder C.2/backup_restore_e-rapor. Kemudian pilih menu backup restore data. Klik tombol backup data e-rapor, tunggu beberapa saat hingga selesai. Klik tombol kembali untuk kembali ke aplikasi. File hasil backup diberi nama sesuai tanggal backup, dan akan diletakkan pada folder C.2/backup_restore_e-rapor /backup/. Jika sudah selesai backup, silahkan copy file tersebut dan simpan yang nantinya dapat direstore kembali untuk mengembalikan data ke kondisi saat backup. Menu Restore Data. Pilih menu Backup dan Restore Data. Pilih tombol Restore Data e-rapor. Klik Choose File. Kopikan file backup pada folder Restore Data. Klik tombol Restore Data e-rapor. Tunggu beberapa saat hingga proses selesai. Lakukan login ulang untuk kembali. Ketika dilakukan restore data, maka semua data akan dikembalikan pada keadaan ketika backup dilakukan. Dan akhirnya selesai juga tutorial e-rapor menu admin. Terima kasih.